Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Syarif, NIM 2003047, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum pada mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis dan Fasiankes. Baik, pertama-tama kita buka halaman websitenya, lalu kita masukkan email dan password remik2020 kelas a@gmail.com dan passwordnya. Lalu kita login, lalu kita buka level pengguna, lalu kita tambah data, lalu kita tulis RMIK 07, lalu kita tambah. Setelah kita menambahkan level pengguna, baik, data tersebut berhasil ditambahkan, lalu kita pilih tanda mata yang ada di RMIK 07, lalu kita centang data diagnosa, data tindakan, data operasi, dan data tindakan operasi. Yang kita centang ada 4, yaitu data diagnosa, data tindakan, data operasi, dan data tindakan operasi. Baik, setelah kita melakukan checklist pada halaman yang ingin kita tuju, kita beralih ke kelola pengguna. Lalu kita tambah data, nama lengkap Ulfia Syarif. Setelah kita memasukkan nama lengkap, kita memasukkan email yang akan kita gunakan untuk pada saat login. ulfiasyarif047@gmail.com. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah kita menuliskan passwordnya, kita pilih level user yang telah tadi kita buat, yaitu RMIK 07. Lalu kita pilih tanda tambah. Baik, lalu kita log out. Lalu kita masuk di akun yang telah tadi kita buat, yaitu Ulfia Syarif 047@gmail.com. Passwordnya, kita masukkan passwordnya. Lalu kita login. Lalu kita pertama-tama kita ke data diagnosa. Kita tambah data. Lalu kita tulis kode diagnosanya kode diagnosa I46. Nama penyakitnya, kita masukkan nama penyakitnya, henti jantung. Setelah kita menuliskan nama penyakitnya, kita beralih ke ciri-ciri penyakit, yaitu jantung berdebar. Setelah itu kita ke keterangannya, nyeri dada. Lalu ke ciri-ciri umumnya, yaitu sesak nafas. Baik, setelah itu kita pilih tanda tambah. Klik tambah di bagian diagnosanya. Dan data tersebut berhasil ditambahkan. Lalu kita tambah data lagi, data yang kedua, yaitu kodenya kode diagnosa J81. Nama penyakitnya. Lalu kita ke nama penyakitnya, pulmonary edema. Lalu setelah kita menuliskan nama penyakitnya, kita beralih ke ciri-ciri penyakit, yaitu kesulitan bernafas. Setelah kita menuliskan ciri-ciri penyakit, kita ke bagian keterangan. Setelah bagian keterangan, kita ke bagian ciri umum. Kita ke bagian ciri umumnya. Ciri umumnya sesak nafas mendadak. Lalu kita pilih tanda tambah. Kita pilih tambah di situ.
Dan data tersebut berhasil kita tambahkan, lalu kita tambah data lagi untuk data yang ketiga, yaitu kode diagnosanya K04.1. K04.1 nama penyakitnya itu adalah nekrosis pulpa. Lalu habis itu kita ke ciri-ciri penyakitnya, yaitu demam. Lalu kita ke bagian keterangan, gusi bengkak. Lalu kita ke ciri-ciri umumnya, rahang bengkak. Setelah kita menuliskan ciri-ciri umumnya, kita pilih tanda tambah. Dan data tersebut berhasil kita tambahkan. Lalu kita tambah data lagi. Kita tambah data lagi untuk data yang keempat, yaitu kode diagnosanya H26.2. Setelah kita menuliskan kode diagnosanya, kita masukkan nama penyakitnya, yaitu katarak komplikasi. Lalu ke bagian ciri-ciri penyakitnya, ablasi retina. Setelah menuliskan ciri-ciri penyakitnya, kita ke bagian keterangan, pendarahan. Lalu kita ke bagian ciri-ciri umum, yaitu peradangan dan infeksi mata. Lalu kita pilih tanda tambah. Kita pilih tanda tambah setelah kita menuliskan ciri-ciri umumnya. Dan data tersebut berhasil kita tambahkan. Lalu kita tambahkan data yang kelima, yaitu kode diagnosanya E41. Nama penyakitnya kita tuliskan marasmus. Lalu kita ke bagian ciri-ciri penyakit, yaitu diare kronis. Lalu kita ke bagian keterangan, yaitu rambut yang rapuh. Lalu kita ke bagian ciri umumnya, yaitu kulit kering. Dan kita pilih tanda tambah. Dan data tersebut berhasil kita tambahkan, lalu kita beralih ke data tindakan. Kita tambah data. Data pertamanya itu kode tindakan yang pertama itu 83.13. Nama tindakannya itu tenotomi. Nama tindakannya ditindakan oleh itu dokter dan petugas. Nama polinya itu poli umum. Kita pilih poli umum. Baik, kita lalu pilih tanda tambah. Baik, data tersebut berhasil kita tambahkan, lalu kita masukkan ke data yang kedua. Kode yang keduanya itu adalah 83.91, kode tindakannya. Nama tindakannya itu tenolisis. Kita tuliskan nama tindakannya tenolisis. Terus tindakan oleh dokter. Nama polinya poli umum, lalu kita pilih tanda tambah. Kita pilih tanda tambah setelah kita memilih nama polinya. Dan data tersebut berhasil kita tambahkan, lalu kita ke bagian kode tindakan yang ketiga, yaitu kode tindakannya 87.94. Nama tindakannya adalah vasogram. Tindakannya dokter. Tindakannya oleh dokter, nama polinya poli internal, lalu kita pilih tanda tambah dan data tersebut berhasil kita tambahkan. Lalu kita beralih ke data yang keempat, nama tindakannya kode tindakannya yaitu 87.59. Nama tindakannya
Kita pilih nama tindakannya. Setelah kita menuliskan kode tindakannya, kita beralih ke nama tindakannya. Nama tindakannya itu sutur kepala. Setelah kita menuliskan nama tindakannya, lalu kita beralih ke tindakan oleh dokter. Nama polinya poli syaraf, lalu kita pilih tanda tambah. Tanda tambah. Dan data tersebut berhasil kita tambahkan, lalu kita beralih ke data yang kelima yang ingin kita masukkan datanya. Kita pilih tambah data. Kita tulis kode tindakannya 22.00. Nama tindakannya irigasi sinus. Tindakan oleh. Lalu kita beralih ke tindakan olehnya oleh dokter dan petugas. Nama polinya itu poli umum. Baik, dan data tersebut berhasil kita tambahkan. Setelah kita ke data tindakan, lalu kita beralih ke data tindakan operasi, lalu kita pilih data operasi, lalu kita pilih tambah data. Kita pilih tambah data, lalu kita masukkan kode operasinya, yaitu 33.14. Kode operasi yang kita masukkan yaitu 33.14. Setelah itu kita masukkan nama operasinya, operasi hidrosefalus. Lalu kita ke biayanya. Kita menuliskan biayanya. Lalu kita pilih tindakan olehnya, oleh dokter dan petugas, lalu kita pilih tanda tambah. Tanda tambah. Setelah kita memilih tanda tambah dan data tersebut berhasil kita tambahkan, baik, itulah hasil praktikum yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.